murni melihat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau kita mendapatkan nikmat itu kan banyak. Kita nggak akan bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Yang nyata saja itu nikmat yang setiap hari itu nikmat makan, nikmat tidur, ya, nikmat bangun tidur, nikmat itu semuanya nikmat. Belum lagi nikmat iman Islam yang ada pada hati kita. Itu kalau kita merasakan nikmat, itu yang terlihat itu bukan nikmatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Misalkan kalau nikmat batin ya, sholat. Kita bisa sholat mungkin ya, Bapak Ibu yang bisa melaksanakan sholat tahajud atau sholat berjamaah istiqomah. Itu dia tidak pernah melihat kalau sholat itu adalah hasil dari ke, apa namanya, semangatnya. Dia akan melihat, terima kasih ya Allah kau berikan aku semangat bangun malam. Terima kasih ya Allah kau berikan aku bisa sujud, rukuk dan sebagainya. Karena yang terlihat adalah namanya bisuhudil malik. Dia lupa melihat dirinya sendiri, lupa. Mungkin dia tidak pernah berpikir saya sehat nih karena minum vitamin, enggak ada vitamin itu. Yang ada terima kasih ya Allah akhirnya aku bisa sujud dan rukuk bukan karena vitamin. Kau takdirkan aku minum vitamin. Nah, cara berpikirnya itu berbeda. Bukan yang menyebabkan kita sehat itu karena vitamin, tapi Allah takdirkan aku minum vitamin. Akhirnya seperti ini. Akhirnya kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan wasahibu hakikatin ghaba 'anil khalqi bisuhudil malik. Jadi tidak lagi melihat perantara, tapi tidak melupakan perantara. Karena dia itu melihat yang mengirimkan perantara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang memberi sesuatu, dia itu tetap yang tidak terima kasih ya Allah kau telah memberikan ini. Dan terima kasih Allah kau telah mengantarkan seorang perantara kepada kami. Jadi yang perantara pun itu dilihat, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ini disebut dengan bisuhudi al-maliki al-haq. Nah, kalau sudah demikian, wafana anil asbab. Nah, dia itu lupa kepada sebab musabab. Jadi perantara itu sudah tidak. Misalkan kita sakit disembuhkan oleh dokter. Ya, disembuhkan oleh dokter. Dia itu tidak melihat dokter yang menyembuhkan, tapi dia dilihat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang dokter yang mana dokter itu akhirnya mengobati dan akhirnya perantara atau yang mengobati dokter itu dilihat itu adalah kiriman Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan sembuh pun itu juga ke atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah dia itu mengatakan ya terima kasih atas kebaikanmu saya bisa sembuh. Tetap dia itu berkata terima kasih kepada Allah atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan seorang dokter sehingga akhirnya bisa sembuh dan yang menyembuhkan pun juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia itu melihat bahwa perantara itu adalah diterima karena sebagai syariat, sebagai sesuatu yang nyata. Sehingga pada pembahasan awal itu kita tetap berterima kasih karena ya berterima kasih itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa kepada sebab dengan melihat Allah yang menciptakan sebab. Nah, ini karena yang sebab itu yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit sembuh, yang menyembuhkan Allah, yang mengobati bukan Allah, yang mengobati dokter, tapi keberadaan dokter itu juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawa abdun wajihun bil haqiqati dhahirun alaihi sanaha salikul tariqati qad istawla ala maddaha ghaira annahu gharibul anwar matmusul athfar qad ghalaba saqrahu ala sahwihi wa jam'ihi ala jam'ihi ala sahwihi ala sahwi jam'u ala farqihi. Ini apa namanya hak keliru ala ini wa fana'u ala baqaihi wa ghaibati ala hudurihi. Nah, yaitu maksud ini hak itu keliru
ain ini ala fardihi. Kemudian berikutnya, dia adalah hamba yang menghadapi hakikat yang nyata baginya dan terang cahaya. Ia berjalan, itu ya mungkin kita ini ya, kita itu orang yang sudah berjalan. Ia berjalan pada jalan yang sudah sampai pada puncaknya. Jadi digambarkan orang yang sudah melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diibaratkan orang yang sedang berjalan pada jalan dan sudah sampai pada puncaknya. Nah, namanya sampai pada puncaknya ya, nah sudah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ia tenggelam dalam cahaya dan tidak terlihat baginya benda-benda. Lebih banyak lupanya daripada sadarnya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak daripada renggangnya. Ya seperti kita, kalau kita hidup sehari-hari itu, kita lebih banyak ingatnya Allah apa lupanya dengan Allah. Mungkin kita sering lupa, mungkin juga sebaliknya. Maka kalau kita bisa menghitung ya apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita hirup, apa saja yang kita lihat, samping kanan kiri, kemudian kita melihat bisuhudil malikil haq, ya, itu berarti kita itu masuk pada kategori hakikat. Ada orang yang mencaci, ingat, alhamdulillah ada orang yang mengirim saya untuk mencaci saya, berarti dosa saya pun berkurang. Nah, ingat Allah, bukan orangnya. Wah, kalau ingat orangnya itu awas, akan saya balas sampai pembalasan lebih kejam daripada. Oh, itu berarti hatinya masih belum. Tapi kalau ada orang yang menghina, terima kasih ya Allah, memang saya pantas dihina. Oh, itu sudah bagus itu berarti. Kemudian ada orang yang memuji, saya tidak pantas mendapatkan pujian. Itu sudah bagus berarti. Jadi setiap ada sesuatu yang menimpa itu yang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian berdoa sudah lama tidak dikabulkan. Terima kasih ya Allah, Kau tidak mengabulkan doaku. Berarti Engkau tidak mungkin aku perintah untuk memenuhi keinginanku. Berarti Engkau maha perkasa. Itu akhirnya yang dilihat itu seperti itu. Tapi kalau kita sudah merasakan seperti itu sudah bagus. Tapi kalau belum, ya kadang-kadang ya memang kita orang biasa. Tapi ya kita minimal itu ada usaha untuk sampai pada derajat yang lebih tinggi lah, lebih mulia. Kemudian di sini ya lebih banyak lupanya daripada sadarnya. Hubungan dengan Allah lebih banyak daripada renggangnya, fananya kepada Allah, dan lebih banyak dari ingatnya kepada makhluk. Dan tenggelamnya dalam mengingat lebih banyak daripada dekatnya kepada manusia. Ini kalau sudah tenggelam dalam dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau sudah sholat nikmat itu seolah-olah tidak bisa menghentikan kenikmatan itu. Itu berarti sudah top, ya, top marka top. Begitu Allah Akbar, nggak bisa menghentikan kenikmatan ibadah. Begitu sudah membaca Al-Quran itu nggak bisa menghentikan. Karena apa? Satu huruf, dua huruf demi huruf itu ada kelezatan di dalamnya. Nah ini kalau kita kan ngaji saja, lihat Al-Quran kadang, nah, kalau kita seperti itu masih belum. Tapi minimal kita ada usaha. Itu yang disebut dengan wasahibu haqiqatin ghabba 'anil khalqi bisyudil malikil haq. Sudah melebur dirinya itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini tingkatan hakikat. Mari kita lihat satu persatu. Ini bagian kedua ya. Adalah keadaan seorang khusus dari ahli hakikat ketika menerima pemberian. Ketika mereka mendapatkan pemberian, ya nikmat apa saja nikmat itu, zahir maupun batin, maka yang mereka lihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa kepada makhluk, mereka tidak merasakan keberadaan makhluk dan tidak menoleh ya, sama sekali kepada makhluk. Nah, ini
Ini orang yang sudah masuk ke kategori hakikat. Dan kita kadang belum sampai ke situ ya, belum sampai ke situ. Tapi kadang-kadang kita itu seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Dan mudah-mudahan hati kita ini benar-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perasaan mereka itu yang sudah masuk pada semua sebab itu lenyap. Lenyap. Kerja dapat rezeki. Yang dilihat itu bukan kerjanya. Dia melihat yang membuat saya itu bisa kerja juga Allah. Ya, tapi kerja, kita bisa kerja itu yang membuat kita bisa kerja itu adalah kehendak Allah. Allah menghendaki saya bekerja. Akhirnya kehendak Allah saya dapat rezeki. Kehendak Allah saya bisa makan. Jadi dalam sebab musabab pun itu yang dilihat adalah di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pandangan orang awam kan tidak seperti itu. Kamu bisa sembuh dari sakit, iya. Ya mau tidak mau kita harus melihat dokter yang punya punya peranan penting. Sehingga kadang kita fokusnya pada dokternya. Tapi kalau sudah sampai di sini, dia itu melihat ya sarana atau prasarana yang ada itu hakikatnya yang mengirim dokter itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap berterima kasih. Nah, itu. Bekerja, alhamdulillah Allah telah mentakdirkan saya kerja di bank. Allah mentakdirkan saya kerja di perusahaan. Allah takdirkan akhirnya semuanya disandarkan. Sebab kerja ini akhirnya yang menjadikan sebab pun Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang mereka saksikan hanyalah Allah pencipta sebab musabab. Yang menciptakan sebab musabab juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang menciptakan sebab musabab juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, menciptakan sebab musabab Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sebab atau orang yang mengantarkan pemberian itu tidak terlihat melakukan suatu apapun. Itu namanya orang yang sudah disebut dengan syuhudil malikil haq. Syuhudil malikil haq. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus berjalan dan berjalan sampai menemukan kelezatan dalam setiap ibadah kita, ibadah apapun, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Kita lanjutkan. Kondisinya seperti apa sih orang seperti ini? Mari kita lihat apakah kondisi kita itu sudah seperti ini. Mereka orang yang sudah sampai pada hakikat atau puncaknya melalui syariat yang benar. Alhamdulillah kita telah diajari sholat, puasa, zakat, haji. Itu sudah sesuai dengan tuntunan. Cara sujud, cara ruku, bacaan sujud, bacaan ruku, ya, niat sholat, bacaan sholat, tasbih, tahmid itu sudah diajari oleh guru-guru kita. Dan alhamdulillah itu semua sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang kita dapatkan dari guru kita sampai pada sahabat dan juga sampai pada Rasulullah. Itu yang disebut dengan syariat. Melalui syariat yang benar sesuai dengan tuntunan agama yang mendapat bimbingan langsung gurunya. Alhamdulillah kita punya banyak guru tentang zakat ada, guru tentang sholat ada, guru tentang puasa, semuanya ada. Mereka benar-benar tenggelam dalam dekapan Allah sehingga tidak lagi ingat dengan makhluk. Kalau sudah ibadah itu sudah tenggelam dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Dulu waktu masih kecil kita itu fokus pada at-tahiyatul, pada hurufnya benar apa enggak. Misalkan ketika awal-awal kita fokus pada apa? Pada bacaan Al-Fatihah. Ketika awal-awal kita fokus pada bacaan apa? Bacaan tasmi, ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kita harus betul-betul bacanya benar dan sesuai dengan tuntunan.
kita fokus pada rukuk dan sujud yang benar. Tapi kalau sudah betul dan benar sesuai dengan tuntunan agama, baru bagaimana bisa merasakan. Itu berarti cara sholat yang baik adalah kunci syariat, ya, syariat yang harus kita laksanakan. Itu berarti ya kondisi mereka orang yang sudah ya, sampai pada hakikat melalui syariat yang benar sesuai dengan tuntunan agama, yang mendapat bimbingan langsung dari gurunya, mereka benar-benar tenggelam dalam ketetapan Allah sehingga tidak lagi ingat dengan makhluknya. Kalau masih anak-anak kan gitu, sholat, ayo sujud yang benar, rukuk yang benar. Tapi kalau sudah masuk akad Allah Akbar, lupa kan? Makanya kadang ada orang tertentu itu kalau sudah ada seorang kiai itu sujud, ya, begitu sholat, ketika dalam keadaan sujud, dia itu sampai lama, sampai makmumnya itu bingung, dikira pingsan. Ternyata dia tidak pingsan dan tidak lupa karena dia sedang asiknya dengan Allah SWT. Nah, kalau orang seperti ini, kalau umum, jangan suruh menjadi imam, nggak kuat itu. Kalau yang imam secara umum ya imam yang biasa-biasa saja. Tapi kalau orang seperti ini biar sholat di rumah, ya, sholat tahajud, bahkan mulai habis isya sampai subuh nggak apa-apa. Ya, sholat subuh nggak apa-apa. Kita lanjut. Untuk sampai pada kondisi hakikat. Mereka tidak akan sampai pada hakikat kecuali setelah berjalan pada tariqah atau jalan yang benar dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh ajaran syariat. Ya, sebut saja misalkan wudhunya baik, kemudian setelah wudhunya itu baik, ya, wudhunya itu benar, sesuai dengan tuntunan syariat, sunnahnya dikerjakan dengan baik, baru kemudian istiqomah. Setelah istiqomah dia itu melaksanakan sholat baik dan terus, itu namanya syariat. Syariat itu tidak bisa kita tinggalkan. Gak bisa kita langsung masuk hakikat, gak bisa. Kalau sedekah misalkan sampai pada tahapan hakikat, mencari hartanya dengan cara yang baik dan benar, baru kemudian merasa itu adalah bukan miliknya tapi pemberian Allah. Kemudian kalau kita berbagi tidak pernah merasa itu miliknya, tapi itu adalah karunia Allah. Ketika bisa bersedekah, dia tidak pernah merasa bahwa itu adalah miliknya, tapi ini adalah karunia Allah. Saya bisa sedekah adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu. Setelah masuk pintu syarat, mereka masuk ke pintu thariqah atau jalan menuju Allah, selanjutnya masuk pada pintu hakikat. Baru akan merasakan ya, kelezatan di dalam beribadah, kelezatan di dalam ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Lanjut. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, wa akmal. Ini yang ketiga. Sikap yang ketiga, paling istimewa. Wa akmalu minhu abdun syariba fazdada sahwan wa ghaba fazdada huduran. Fala jam'uhu yahjubu an farqihi wala farquhu yahjubuhu an jam'ihi wala fana'u yasuddu an baqaihi wala baqahu yasuddu an fana'ihi yu'ti kulladhi qistin qistahu wa yufi kulladhi haqqin haqqahu. Dan di antara manusia yang sempurna adalah orang, ya, atau seorang hamba yang minum dari nur tauhid, cahaya tauhid. Maka ia bertambah kesadarannya dan lenyap dari melihat selain Allah. Kemudian bertambah dekatnya, maka dekatnya kepada Allah tidak mempengaruhi menutup atau pisah dengan manusia. Demikian pula pisahnya tidak menutup dekatnya. Fananya dari makhluk tidak menghalangi tetap ingatnya. Begitu pula ingatnya kepada makhluk tidak merintangi fananya
dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberi pada tiap sesuatu haknya. Nah, ini yang paling sempurna itu tidak bisa diraih oleh manusia biasa seperti kita. Ini adalah manusia sebenarnya al-insan al-kamil, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu hubungan dengan Allah itu sudah sempurna. Tapi beliau Rasulullah SAW itu juga bersikap sempurna dengan makhluk. Makanya Nabi Muhammad SAW disebut dengan khuluquhul Quran, Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan itu Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah yang diucapkan dari hawa nafsunya, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi makan itu ya itu atas sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau Rasulullah makan, bagaimana cara makan Nabi? Maka sering saya sampaikan Nabi itu sosok yang mampu dalam semua aspek kehidupannya. Tapi Nabi itu menampakkan sikap basyariah manusia, kemanusiaannya. Kadang Nabi itu makan depan rumah. Nabi makan depan rumah. Tidak seperti orang-orang priai makan harus enggak. Ingin menunjukkan Nabi itu manusia biasa. Tapi kadang Nabi Muhammad SAW dalam kondisi tertentu tidak makan sampai sehari 2 hari, perutnya itu diganjal batu. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok manusia biasa yang juga lapar. Kadang Nabi Muhammad SAW menikah, tidur, ketiduran juga. Kadang Nabi Muhammad SAW sholat duhur, ada riwayat sholat asar 2 rakaat lupa. Allah takdirkan Rasulullah lupa untuk memudahkan bagi kita yang sering lupa. Nah, jadi semuanya itu ada panduannya, itu Rasulullah SAW. Dan kita tidak bisa persis seperti Nabi, nggak bisa. Maka kita bisa melaksanakan satu sunnah Rasulullah yang istiqomah sudah top. Misalkan bisa sholat tahajud, itu sudah bagus. Bisa sedekah istiqomah, bagus. Ya, bisa zikir istiqomah, bagus. Bisa Al-Quran, satu saja yang bisa kita kerjakan secara istiqomah itu bagus. Karena memang manusia seperti kita itu tidak akan bisa sempurna seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau manusia ingin sempurna seperti manusia pada umumnya, pasti akan menyalahkan orang lain. Kalau Nabi kan tidak. Nabi tidak. Nah, contoh, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat ini tidak pernah melaksanakan sholat rawatib. Ya, sholat yang sunat yang lain tidak pernah dikerjakan. Dia hanya sholat 5 waktu, cukup 5 waktu. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah ada tambahan sholat dari 5? Enggak ada. Enggak ada. Berarti dia sumpah, wallahi demi Allah, saya tidak akan menambah dari sholat 5 waktu itu. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah orang Arab ini, orang Arab Badui. Akhirnya banyak orang yang tidak melaksanakan sholat rawatib. Karena apa? Nabi itu memuji orang yang sholat 5 waktu tidak menambah, tidak menguranginya. Nah, tapi nggak boleh kita misalkan, wah saya meniru seperti itu. Artinya apa? Kehidupan Nabi, semua aspek kehidupannya itu adalah contoh bagi kita. Karena apa? Nabi disebut dengan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Nah, kita mungkin sebagian yang kita bisa kerjakan agar menjadi orang yang misalkan hakikatnya sedekah kita, hakikatnya sholat kita, hakikatnya hidup kita dan sebagainya, itu mungkin sebagian itu sesuai dengan tuntunan dan terus istiqomah, dan insya Allah itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panduan kepada kita melalui guru-guru kita yang istiqomah, ya, mendoakan kita semua. Kita lanjutkan.
kondisi mereka ya. Mereka sudah sempurna sehingga kebersamaan dengan Allah tidak menghalangi kebersamaan dengan makhluknya. Ketika mereka menyaksikan Allah, mereka juga menyaksikan Allah secara bersama-sama. Orang yang sudah sampai derajat ini adalah Rasulullah SAW yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa. Makanya Nabi disebut dengan wa innaha la'ala khuluqin azim. Nabi itu adalah sosok yang punya pribadi yang sempurna. Sosok pribadi yang tidak bisa dituri oleh siapapun. Nabi tidak pernah dendam. Nabi tidak pernah berpikir negatif. Bahkan orang yang menyakiti pun itu didoakan. Ya, didoakan untuk kebaikan. Orang yang menyakiti didoakan ya, untuk masuk Islam. Orang yang menyakiti setiap hari itu justru disayang. Orang yang pokoknya Nabi itu nggak bisa kita tiru secara sempurna karena memang Nabi adalah sempurna. Mungkin sebagian kita bisa dan mudah-mudahan sebagian yang kita kerjakan bisa istiqomah dan menjadi wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ini doa ya. Ini saya hitung ke 16. Ilahi ya, ilahi kam min ta'atin banaituha. Wahai Tuhanku ya, wahai Tuhanku, kam min ta'atin, kam berapa banyak amal taat yang aku kerjakan, berapa banyak ketaatan yang aku kerjakan. Kam ilahi kam min ta'atin banai tuha wa halatin syayatuha hadama i'timadi alaiha adluka bal aqalani minha fadluka. Ilahi wahai Tuhanku, kam min ta'atin banai tuha, Tuhanku berapa banyak amal taat yang aku kerjakan atau keadaan yang aku dirikan. Tiba-tiba harapanku kepadanya digagalkan oleh keadilan. Kita sudah berharap ini dan itu, ternyata harapan kita itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Karena memang manusia itu punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Tapi takdir Allah itu berbeda dengan harapan kita. Sebelum kita lahir, Allah itu sudah mentakdirkan ini dan itu. Kita punya keinginan, kita punya ambisi. Ilahi kam min ta'atin banetwa. Aku telah melakukan taat kepadamu. Aku sholat, puasa, zakat, haji. Dengan harapan aku bisa mendapatkan ini dan itu. Tapi ternyata keadilanmu berbeda. Tiba-tiba harapanku kepadanya digantikan oleh keadilanmu. Bahkan aku digeser oleh karuniamu daripada bergantung nasib kepada amal lahir batin itu. Itu ya, kita tidak bisa berharap, makanya terharap banyak pada institusi kita, berharap banyak pada orang sekitar kita. Ya, satu-satunya harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Ilahi anta ta'lamu wa illam tadub at-ta'ah minni fi'lan jazman faqad damat mahabbatan wa azman. Wahai Tuhanku, Engkau telah mengetahui meskipun amal perbuatan taat itu tidak terus-menerus kulaksanakan, namun tetap kucintai dan kuniatkan. Kita ini sudah niat. Kita ini sudah niat istiqomah puasa Senin Kemis. Kita ini sudah niat rajin sedekah. Kita sudah niat ya, birrul walidain. Kita niatkan. Tapi Allah tahu bahwa kita ini tidak bisa melaksanakan terus-menerus. Kita tidak bisa istiqomah. Kan Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Ilahi anta ta'lamu wa illam tatum at-ta'a minni fi'lan jazman faqad damat mahabbatan wa azman. Tuhanku, Kau mengetahui meskipun ketaatan itu tidak terus-menerus kulaksanakan, namun ia tetap kucintai dan kuniatkan. Tapi aku tetap mencintai. Walaupun aku dibenci, aku tetap mencintainya. Gitu. Jadi ini
merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku itu pingin sholat tahajud istiqomah. Aku ingin baca Al-Qur'an istiqomah. Aku ingin sekali sedekah secara istiqomah. Aku ingin juga mengaji secara istiqomah. Aku ingin semuanya ingin istiqomah. Tapi engkau tahu pasti aku tidak akan bisa istiqomah dan terus-menerus. Pasti kadang ada bolong-bolongnya, kadang ada rapat, kadang ada kegiatan ini dan itu. Tapi hatiku tetap mencintai apa yang belum bisa aku lakukan. Jadi itu hatinya seorang mukmin itu begitu ya. Tidak bisa mengerjakan tapi tetap mencintai. Allah kan tahu. Allah tahu itu kayak apa ya, curhat. Kira-kira terus gimana ya Allah, aku nggak bisa mengerjakan aku, tapi aku mencintai. Ya biar Allah yang apa namanya, yang menilai. Ya, makanya dulu saya sampaikan ada orang yang sehat walafiat, kemudian rajin ibadah, kemudian ketika sakit dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terkapar, berbaring, kemudian menangis kepada Allah, ya Allah, jika Engkau aku beri sehat kembali, maka aku akan seperti semula. Maka para ulama menyampaikan dan menegaskan ketika dalam sakit pun semuanya akan dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia itu sehat. Tapi sebaliknya, sholat jarang-jarang, puasa jarang-jarang, ibadah juga kadang-kadang, sedekah kadang-kadang. Begitu sakit, bilang, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan melakukan ibadah dengan rajin. Allah menjawab, kalau kamu sehat pun akan melakukan hal yang sama seperti semula apa? Ya, malas juga. Seperti orang ya, ketika kaya itu dia itu pelit, ya, pelit, nggak mau ini, pokoknya sangat pelit lah, bukan pelit, sangat pelit. Begitu jatuh bangkrut bilang, ya Allah, kalau saya itu sukses, saya akan bersedekah. Dijawab oleh malaikat, paling kalau kamu kaya ya pelit lagi, ya gitu. Berbeda kalau dulunya itu ahli sedekah, dermawan, ketika bangkrut, ya, begitu bangkrut dia mengatakan, ya Allah, kalau saya itu kaya, saya akan seperti dulu ya Allah. Ketika dalam kondisi melarat itu, maka niatnya itu akan dicatat seperti dia itu waktu kaya. Makanya beruntunglah orang yang istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan, walaupun kita tidak mampu karena tenaga, karena fisik, karena pikiran, ya karena mungkin kebangkrutan, ya, itu akan dicatat sebagai amal ibadah. Dan itu kalau kita lihat, kita tidak bisa terus-menerus, tapi amal ibadah itu sebenarnya kita cintai dan kita niatkan. Hanya saja kemampuan kita itu terbatas. Maka di sini, ilahi anta ta'lam wa anta tum'at minni fi'lan jazman faqad damat mahabbatan wa azman. Terus yang ketiga. Lanjut. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahiru wa kaifa la'azimu wa antal amiru. Ilahi, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin ketaatan itu kuniatkan sedang Engkaulah yang menentukan, dan bagaimana mungkin tidak aku niatkan sedangkan Engkau yang menyuruhnya. Wahai Tuhanku, kaifa azim wa antal qahir. Tuhanku, bagaimana mungkin ketaatan itu kuniatkan. Kita berniat untuk melakukan taat kepada Allah, sedang Engkaulah yang menentukan. Jadi kita menginginkan ketaatan itu sebenarnya Allah yang meletakkan dalam hati kita. Sedangkan Kau yang menentukan, dan bagaimana mungkin tidak aku niatkan sedangkan Kau yang menyuruhnya. Sedangkan kalau kita tidak melakukan, tapi Allah menyuruh. Tapi akhirnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah akhirnya, ya ini karena perintah. Aku tidak melakukan, bagaimana aku tidak melakukan waktu disuruh Engkau untuk melakukan ibadah. Ini semacam diskusi hati kita dengan diri kita, dan diskusi itu kita sandarkan kepada Allah. Akhirnya semua yang kita kerjakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita gerakkan itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang istiqomah, dan istiqomah itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah orang-orang yang istiqomah. Terima kasih Mas Badut. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah dicatat semua Bapak Ibu poin-poinnya. Alhamdulillah, insyaallah ya. Banyak munajat, berapa munajat, bukan munajat cinta ya, tapi ya ini munajat dari Imam Athaillah yang disampaikan langsung di dalam bukunya, sehingga ini merupakan bagian daripada ya renungan untuk kita lah, seperti apa yang disampaikan beliau ketika bermunajat di sana. Tentunya kalau kita mengingat itu ya, kalau kita amalkan tentunya ya bagus, karena memang ini adalah bagian daripada munajatnya orang-orang tasawuf ya Bapak Ibu, pasrah kepada Allah, memasrahkan semuanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah poin-poin tadi sudah Bapak Ibu tulis, catat, tentunya terkait masalah tadi yang di awal ya, masalah sikap daripada ahli hakikat ketika menerima pemberian Allah ya. Ketika menerima pemberian dari siapapun. Kalau orang ahli hakikat itu kan bukan daripada yang memberi. Oh, terima kasih ya tetangga yang ngasih beri ini, memang orang kaya nih, memang the best banget. Tapi kalau orang ahli hakikat itu lebih pada yang memberi siapa, yang memberi ya, yang memberi yang diberi. Nah, artinya orang ahli hakikat itu lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk perantaranya sudah tidak dianggap ya kalau orang ahli hakikat, tapi intinya pada hakikatnya orang-orang yang seperti itu hanya pada tumpuannya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu sudah mencatat itu dengan baik, dan insyaallah nanti di lain waktu kita akan review kembali ya Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya, saya akan coba membacakan. Ya, baik. Ini pertanyaan pertama. Ini Ustaz, bagaimana caranya berdoa dengan bertawassul dengan seorang kiai atau guru, Ustaz? Terima kasih. Berdoa dan bertawassul. Kalau kita ya mendengarkan adzan Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wat darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini sebenarnya kalau tawassul dalam artian sederhana kan, Mas Watu tolong saya begini. Saya minta tolong ke Mas Watu karena saya mau ketemu dengan atasan Mas Watu. Kenapa harus minta tolong ke Mas Watu? Tidak langsung kepada orang, karena yang dekat sama atasan Mas Watu tandanya Mas Watu. Jadi Mas Watu itu hanya memperantarakan agar supaya apa yang saya inginkan itu sampai pada atasan Mas Watu. Dan dalam kondisi disebut dengan tawassul. Ya. Masalah seperti tawassul. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah nggak bisa, ya Allah saya minta, ya Allah saya ingin. Kita harus membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membaca sholawat itu dalam rangka apa? Agar supaya doa kita itu tidak ngambang antara langit dan bumi. Maka setiap doa pasti kita Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, karena jarak kita begitu jauh, maka biasanya kita itu bertawassul kepada guru-guru kita, karena guru kita punya guru sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu ya, yang seperti itu namanya tawassul, menyambung atau perantara. Ya, kalau sudah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sudah derajatnya tinggi, tetap akan menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tawassul kepada seorang guru ya guru kita itu ya kita, kalau saya dan guru-guru saya itu membacakan Fatihah untuk mereka dengan harapan ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Oke, artinya bertawassul melalui guru pun juga boleh agar doa kita itu langsung tembus ya, Ustaz. Melewati, artinya dalam artian Lewat seperti itu. Jadi kalau kita sendiri mah tanpa tawassul mah susah nyampe. mata rantai. Nah, betul. Insya Allah ya. Nah, Bapak Ibu silahkan doakan tawassul melalui guru-gurunya. Insya Allah siapa tahu doa hajat Bapak Ibu diterima melalui gurunya. Nah, seperti itu ya, berkat tawassulnya Bapak Ibu semuanya. Baik, pertanyaan yang kedua. Kalau kita memahami arti atau makna dari bacaan dalam sholat, apakah itu sudah merupakan penunjuk bagi kita sebagai sampai pada hakikat, Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Sebenarnya untuk sampai pada hakikat walaupun tidak memahami makna itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita bisa memaknai bacaan-bacaan itu juga bagus. Ya, juga bagus. Tapi jangan sampai kita memahami atau berusaha memahami sampai lupa pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita fokus pada mengartikan, akhirnya otak kita itu terus-menerus mengartikan. Padahal sholat kita itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sampai pada derajat al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi kalau kita tidak bisa menyaksikan atau bermusyawarah dengan Allah, kita harus yakin bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Ketika Allahu Akbar, Allah melihat kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita menghadap Allah, maka Allah sedang menyaksikan kita, akhirnya kita itu dalam kondisi apapun itu kita tetap kalau misalkan kita melakukan larangan, Allah melihat saya. Ketika saya sholat, Allah melihat saya. Ketika saya makan, Allah melihat saya. Akhirnya semuanya itu menjadi nyaman karena Allah sendiri yang menyaksikan dan melihat kita dalam kondisi apapun. Itu namanya al-ihsan. Ya, kalau tahu maknanya itu bagus. Kalau tidak tahu pun juga tidak apa-apa. Karena memang tidak harus tahu maknanya. Nanti kalau misalkan harus tahu maknanya, ada berapa ratus juta orang yang tidak mengerti ketika sholat itu. Yang bahasa Turki, orang Turki, orang India, maka tidak diwajibkan untuk mengerti maknanya. Demikian. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Mau tanya tingkatan yang paling tinggi dari materi ini. Tentunya dari masalah ahli hakikat, Ustaz. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mencapai ma'rifat? Keramat paling tinggi, orang yang sudah sampai pada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya ya. Merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam ibadah. Ibadah apa saja? Ibadah apa saja. Itu ciri pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan sebuah ibadah, tidak pernah berpikir atau dalam pikiran kita, itu ibadah itu bukan karena prestasi kita, tapi itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Murni itu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang kedua. Ketiga, tatkala kita mendapatkan ujian, karena manusia itu kan tidak akan lepas dari ujian. Kita harus melihat hakikat ujian itu bukan Allah membenci kita, tapi itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita hidup susah sengsara, tidak pernah berkeluh kesah, karena hakikatnya yang beri susah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi apapun itu akhirnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang sudah sampai pada makrifat kemudian bisa terbang di atas air, kemudian bisa berjalan di atas air, kemudian air dirubah menjadi teh. Itu ibu-ibu air dirubah menjadi teh. Bisa, semua bisa. Bisa. Misalkan saya juga marifat kalau itu saya. Baik ya. Itu Mas Wadud, sakti. Kita kemudian merubah misalkan ada
eh, misalkan ya, duit dipegang yang tadinya 1.000 bisa menjadi 1 juta, itu Dimas Kanjeng itu. Itu bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Tadi yang pertama itu merasakan kelezatan beribadah. Kita bisa bersedekah misalkan, itu tidak pernah melihat itu hartanya. Maka yang dilihat adalah rasa syukurnya kepada Allah. Terima kasih Allah, kau takdirkan aku bisa bersedekah. Wow. Juga tidak pernah melihat orang yang kasihannya itu, dia itu tidak punya, nggak pernah. Karena apa? Begitu melihat kasihan berarti meremehkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia. Itu cara apa ya? Konstruksi kelezatan dalam berpikir itu seperti itu. Kelezatan berpikir, kelezatan beribadah itu muncul dalam diri kita. Karena memang itu yang disebut dengan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting, jangan pernah melihat kebaikan itu adalah prestasinya. Dan kemudian kalau melihat orang lain, melihat orang lain, misalkan ada orang lain itu lebih buruk dari kita, misalkan nggak rajin ibadah, jangan bilang, wah itu nggak rajin, nggak seperti saya. Bisa jadi suatu saat dia lebih rajin daripada saya, gitu. Karena hatinya itu bersih. Itu Mas Wadu. Oke, baik. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Cukup simpel padat saja, Ustaz ya. Bagaimana kalau kita mengerjakan ibadah, tapi kita lupa berniat, Ustaz? Bagaimana nilai pahalanya? Innamal a'malu binniyat katanya. Ibadah apa dulu? Kalau ibadah misalkan sedekah, oh saya niat, nggak apa-apa, bagus, ya. Biar tidak ada ingat-ingat. Nah, ibadah yang mesti ada niatnya itu, ya, misalkan puasa wajib itu niatnya pada malam hari. Nah, kemudian bisa dijamak puasa itu ya, niat puasa itu hari pertama itu menurut Imam Malik itu di hari pertama niat puasa selama sebulan, itu boleh. Itu fikih ya, Imam Malik itu seperti itu. Kemudian kalau puasa sunnah itu niat siang hari juga nggak apa-apa, pagi hari juga tidak apa-apa. Yang terpenting niat itu di dalam hati. Walaupun tidak diucapkan di dengan lisan, tapi hatinya niat. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kita bisa istiqomah pun harus selalu dimohon kepada Allah. Karena Allah hanya yang memberikan istiqomah. Apakah seperti itu, Ustaz? Iya, betul. Ya, kita harus tiap hari, ya Allah, jadikan kami orang yang istiqomah di dalam bersujud. Jadikan kami orang istiqomah dalam sedekah. Jadikan kami istiqomah di dalam birrul walidain. Itu minta terus kepada Allah SWT. Karena tanpa menyandarkan kepada Allah, kita nggak bisa. Nanti lama-lama bahaya. Apa bahayanya? Kalau kita bisa istiqomah, akhirnya, wah seperti saya bisa seperti ini karena dia lupa bahwa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah ibadah. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana kalau kita istiqomah berinfak, tapi dimasukkan ke dalam celengan di rumah dan dibagikan 1 atau 2 kali seminggu karena kita jarang keluar. Bagaimana, Ustaz? Apa itu termasuk istiqomah? Nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi kalau urusan sedekah, urusan materi itu kalau bisa ya, itu segera. Karena yang mau kasih misalkan untuk makan, nunggu 2 minggu, sedangkan yang lapar itu hari ini. Kan mestinya sekarang yang dibagikan. Kalau urusan seperti itu kalau bisa segera. Karena itu tadi, kita tidak tahu kan, jangan-jangan yang membutuhkan uang kita adalah tetangga kita yang bisa makan. Dan laparnya nanti atau hari ini. Sementara kita menunda untuk 3 minggu yang akan datang. Nah itu logikanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tahu cukup dan lain sebagainya nggak masalah. Tapi itu kalau urusan makan, kalau bisa ya, berikan pada orang yang sedang membutuhkan saat itu juga dan tidak menunda. Termasuk Wes Al-Qarni ya, dan para ulama yang lain itu tidak pernah menyimpan dalam rumahnya itu makanan karena khawatir yang dia simpan ternyata itu mau dibutuhkan orang lain. Nah itu ada yang seperti itu.
spesifik mungkin kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan di daerah Bangladesh, daerah Afrika. Tapi kalau di sekitar kita itu kadang yang ada di sekitar itu lebih banyak daripada milik kita. Lanjut. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kalau Allah itu dekat, kenapa kita kalau berdoa langsung saja minta kepada Allah, tidak usah bertawassul kalau memang Allah dekat? Terima kasih. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Tuhanku, wahai Muhammad, jika ada orang yang bertanya tentangku, tanyakan tentang diriku, katakan pada mereka, fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Nah, untuk itulah kalau kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bertawasul. Iya, kalau itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dalam pikiran kita, dalam hati kita itu melihat orang lain itu kadang yang muncul itu yang negatif. Jadi kita memang dekat, tapi sesungguhnya kita dekat dengan Allah, tapi jauh. Yang menjauhkan apa? Nafsu kita. Yang menjauhkan diri kita dengan Allah adalah keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu kita tidak akan lepas dari namanya guru kita, dan yang guru kita itu bersumber dari gurunya yaitu sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam berargumentasi pun kita tidak bisa kita langsung mengambil dari Al-Qur'an dan hadis. Pertanyaan begini, yang bisa memahami Al-Quran dan hadis itu siapa? Ya tentu para sahabat. Sahabat diberikan kepada siapa? Para tabi'in sampai pada ulama. Sehingga kita bisa itu karena ya guru kita. Maka jangan pernah kita meninggalkan guru kita. Maka orang yang berilmu pasti dia akan mendoakan gurunya terus mendoakan. Dari itu bagian dari namanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kadang kalau datang perasaan malas, bagaimana bangun malam untuk tahajud walaupun sudah niatkan sebelum tidur, bagaimana mengatasi hal itu Ustaz? Alarm ya. Malas itu satu kondisi yang paling tidak disukai oleh Nabi. Ya. Ada seorang sahabat setiap hari itu di masjid. Kalau di masjid itu kan biasanya apa? Berdoa. Ini ditanya, kamu ngapain ke masjid ya Rasulullah? Saya ini banyak utang ya Rasulullah. Tolong saya diberikan doa. Karena Rasulullah itu melihat, kata Rasulullah, saya itu tidak ke masjid kecuali melihatmu. Di luar waktu sholat. Apa sih yang terjadi pada dirimu? Apa jawaban? Ya Rasulullah, saya ini banyak utang. Ya banyak kolektor datang ke tempat saya. Tolong saya diberikan doa agar supaya bisa melunasi utang. Maka Rasulullah memberikan doa. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ya'si wal jubni wal kasali. Wal kasali itu artinya malas. Oh, ternyata salah satu sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah adalah malas. Karena begitu malas itu semuanya itu sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Maka sejak saat itu katanya sahabat ini, saya mengamalkan doa itu, akhirnya saya ini bisa nyaur hutang. Ternyata dalam doa itu dihindarkan dari malas. Nah, kalau tidak malas berarti semangat. Kalau sudah semangat akhirnya kerja keras dan akhirnya bisa menutupi utangnya. Nah, sholat tahajud itu harus dimulai dari diri kita. Tapi tidak wajib ya, tidak wajib. Tidak sholat juga nggak apa-apa. Tapi kalau malas itu harus dilawan. Caranya bagaimana? Kalau kita menghadapi dua perkara, misalkan Mas Wahid bangun tidur, sholat tahajud sunnah, besok aja deh. Nah, ketika kita melawan sesuatu yang tidak kita cintai, yang tidak kita sukai, itu berarti kita melawan nafsu kita. Berarti kalau kita mengikuti kemalasan itu mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kita ingat, nah ini kok malas, langsung dilawan. Berarti saya melawan nafsu kita. Itu caranya Mas. Dilawan. Kalau nggak bisa dilawan, ya tetap lanjut tidur ya. Iya, kalau nggak dilawan, lanjut tidur. Besok akan melakukan hal yang sama. Besoknya lagi juga yang sama. Akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, maka tidur jauh lebih nyaman daripada sholat malam.
Begitu sekali, 2 kali kita itu menikmati nafsu kita, maka ketiga kalinya akan terus-menerus. Sama dengan puasa. Rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa Daud. Begitu libur sekali, dia akan minta libur 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Oh ternyata enak kuliner gitu. Harus kita lawan. Tapi yang istiqomah. Tapi sekali lagi itu hukumnya tetap tidak wajib. Demikian. Oke. Jadi kalau sunnah itu hukumnya tidak wajib ya, Bapak. Tidak harus ya. Tapi silahkan kalau ingin menambah pahala ya, Bapak. Baik, ini terakhir Ustaz. Tip and trik yang bisa reminder kita Ustaz agar selalu istiqomah dalam kebaikan. Kadang kita suka lupa apakah boleh kita akumulasi dengan hari berikutnya. Contoh, kita niat mau bersedekah harian, pas hari tertentu kita lupa, kita gabungin dengan hari berikutnya. Itu gimana Ustaz? Ya boleh, karena memang lupa itu ada tiga perkara yang tidak ada dosanya. Pertama lupa, maka beruntunglah orang yang lupa. Ya, nggak dosa memang. Sholat, misalkan Mas Watut lupa, nggak dosa. Tapi kalau setiap hari lupa itu mesti sengaja itu. Sholat ya, misalkan lupa, saya lupa nggak sholat. Ya keterlaluan masa sholat pun lupa. Artinya lupa itu tidak ada hukumnya. Pertama itu lupa. Yang kedua itu tidak mengerti. Ya, namanya tidak mengerti. Juga nggak dosa. Yang ketiga yaitu orang gila. Orang gila melakukan apapun tidak dosa. Ya, tidak dosa. Jadi pelupa, anak-anak, ya, kemudian orang gila itu melakukan apapun tidak ada hukumnya. Ini insya Allah kita bukan termasuk semuanya. Kita ini orang yang sehat, yang orang yang sudah mukallaf, dan insya Allah ya, kita ini termasuk orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur diri kita, dan insya Allah bukan hanya diri kita, anak kita, tetangga kita, orang lain kita, sehingga kita insya Allah menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena punya tanggung jawab dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Adapun lupa dan kadang itu jatuh pada perbuatan yang dilarang, itu murni kita ini adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa. Al-insanu makhlukun khata' wa nisyan. Tapi karena kita punya panduan, begitu kita jatuh pada perkara yang dilarang, segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian maksudnya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Tuntas sudah semua pertanyaannya. Jika ada yang belum dibacakan, nanti kita bisa tanyakan kembali di hari Kamis ya Bapak Ibu semuanya. Baik, alhamdulillah. Dan sekedar informasi sedikit Bapak Ibu, bagi yang ingin ikut nanti acara Hataman di Sentul, silakan masih ada seat ya, sisa seat bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar, belum sempat, silakan hubungi kami. Insya Allah nanti kita akan list terlebih dahulu ya data-datanya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi di sana, berkumpul di sana, bertemu dengan sahabat-sahabat kita ya di sana, dan tentunya Insya Allah nanti kita di sana akan bertemu dengan Ustadz, tentunya dengan Ustadz Nadim ya, Ustadz Afif dan teman-teman YSQ lain. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga, bahkan rutin kita laksanakan baik di hari-hari lainnya atau nanti di pertemuan-temuan berikutnya. Tidak hanya selalu di Hataman saja, ketika kita ingin bersilaturahmi silakan nanti diinfokan kepada kita insya Allah ya Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar masih ada sisa seat untuk bisa ikut di Hataman Al-Hikam insya Allah. Baik, untuk lebih menyempurnakan kajian kita pada pagi ini Ustaz, monggo Ustaz ditutup dengan doa. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ya, pada hari ini bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur ya. Panjang umur, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ilmu dan kesehatannya, dan berkah hartanya, dan insya Allah diberikan kemudahan untuk pergi haji dan umrah bersama keluarga.
ada satu sholawat lagi yang terkait dengan kaitannya dengan dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna wa ahlana